Kamu pernah gak sih ngerasa stuck banget? Pengen bikin karya, tapi otak rasanya kosong. Mau nulis, tapi nggak tahu mulai dari mana. Mau gambar, tapi tangan gak gerak juga. Akhirnya malah rebahan, buka TikTok. Terus tahu-tahu udah sejam scroll dan gak jadi apa-apa. Jangan panik, kamu gak sendirian. Banyak banget kreator hebat yang juga ngalamin hal ini. Bahkan, menurut studi Adobe tahun 2022, 93% pekerja kreatif mengaku pernah kehabisan ide saat berkarya. Nah, di video ini, aku bakal kasih kamu 5 cara jitu biar nggak kehabisan ide dan bisa terus produktif berkarya. Siap? Let's go! Kamu tahu nggak? Otak kita itu suka namanya pola baru. Kalau kita ngelakuin hal yang sama terus-menerus, otak bakal terus masuk ke mode autopilot. Dan itu bisa bikin kita kehabisan ide. Sebuah penelitian dari University of California menemukan bahwa mengubah rutinitas harian bisa meningkatkan kreativitas hingga 60%. Jadi, kalau kamu biasa berkarya di kamar, coba pindah ke tempat lain. Kafe, taman, atau bahkan perpustakaan. Kalau kamu selalu bikin karya di malam hari, coba ubah ke pagi. Perubahan kecil ini bisa bikin otak kamu lebih segar dan dapat perspektif baru. Tips praktis. Pertama, ganti lokasi atau waktu berkarya. Yang kedua, pikirkan ide dari sudut pandang yang berlawanan. Yang ketiga, jangan ragu eksplorasi cara baru. Misalnya, bikin karya pakai alat yang berbeda. Pernah nggak sih kamu merasa kagum banget sama karya orang lain? Terus tiba-tiba otak kamu dipenuhi ide-ide baru? Banyak seniman besar melakukan ini. Pablo Picasso pernah bilang, "Good artist copy, great artist steal." Maksudnya bukan nyontek, tapi belajar dan mengembangkan ide dari karya yang sudah ada. Menurut buku Still Like an Artist karya Austin Kleon, ide-ide terbaik lahir dari kombinasi berbagai inspirasi yang kita konsumsi. Jadi, kalau kamu lagi mentok, jangan cuma berusaha nyari ide dari nol. Nikmati karya orang lain, seperti nonton film, baca buku, atau cek karya kreator favorit kamu di Instagram atau YouTube. Tips praktis. Yang pertama, coba analisis kenapa kamu suka suatu karya. Dari warnanya, komposisinya, atau ceritanya. Yang kedua, gabungkan beberapa inspirasi dan buat versimu sendiri. Yang ketiga, eksplorasi genre atau gaya yang belum pernah kamu coba. Ide itu kayak kupu-kupu. Kalau nggak kamu tangkap sekarang, dia bakal hilang selamanya. Menurut studi dari Stanford University, otak manusia bisa menghasilkan 60.000 pikiran per hari. Tapi sebagian besar hilang kalau nggak langsung dicatat. Makanya, kebiasaan kecil seperti mencatat ide itu penting banget. Bahkan, banyak penulis dan seniman terkenal selalu bawa jurnal buat nyatat inspirasi yang tiba-tiba muncul. Tips praktis. Yang pertama, pakai aplikasi seperti Notion, Google Keep, atau sekedar note di HP. Yang kedua, bawa buku catatan kecil kemanapun. Yang ketiga, jangan remehkan ide kecil, karena ide besar seringkali berawal dari sesuatu yang simple. Pernah dengar istilah shower thought? Banyak orang justru dapat ide terbaik mereka pas lagi mandi, jalan-jalan, atau sebelum tidur. Kenapa bisa gitu? Karena otak kita butuh waktu istirahat buat memproses informasi dan nyari koneksi baru. Sebuah penelitian dari Harvard University menunjukkan bahwa otak lebih kreatif saat kita dalam keadaan rileks, bukan saat kita terlalu fokus nyari ide. Makanya, kalau kamu lagi buntu, jangan paksa diri terus berpikir. Coba alihkan perhatian ke hal lain, seperti olahraga, main game, ngobrol sama teman, atau sekedar jalan-jalan.
otak kamu bakal reset dan tiba-tiba ide bisa muncul sendiri. Tips praktis. Yang pertama, coba meditasi atau sekedar napas dalam buat meredakan stres. Yang kedua, jalan-jalan di luar ruangan tanpa HP. Yang ketiga, main atau ngobrol sama orang lain buat dapet perspektif baru. Kalau kamu masih mentok, coba tantang dirimu sendiri. Tantangan bisa melatih otak buat mikir lebih kreatif. Menurut psikolog di University of London, tantangan yang memaksa kita berpikir di luar kebiasaan bisa meningkatkan kreativitas hingga 50%. Misalnya, kalau kamu suka gambar, coba ikutan Draw This in Your Style Challenge. Kalau kamu suka nulis, buat cerita dari satu kata random. Kalau kamu suka bikin musik, coba batasi diri cuma pakai 3 alat musik tertentu. Batasan justru bisa bikin kita makin kreatif, karena kita dipaksa berpikir di luar kebiasaan. Tips praktis. Yang pertama, ikutan tantangan dari komunitas kreatif di sosial media. Yang kedua, buat aturan sendiri. Misalnya, kamu harus bikin karya dalam 30 menit tanpa berhenti. Yang ketiga, kolaborasi sama teman buat bikin sesuatu yang berbeda. Jadi, kalau lagi kehabisan ide, ingat 5 hal ini. Yang pertama, ubah pola rutinitas. Yang kedua, konsumsi karya orang lain. Yang ketiga, catat semua ide. Yang keempat, lakuin hal di luar karya. Yang kelima, coba tantangan kreatif. Berkarya itu proses. Nggak ada kreator yang selalu punya ide di setiap saat. Yang penting, jangan berhenti. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kamu makin berdaya lewat karya. Dan aku mau tahu nih, cara mana yang paling sering kamu pakai buat ngatasin kehabisan ide? Komen yuk di bawah.